Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Semoga kalian tetap semangat dan sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita mau belajar tentang perubahan cuaca. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cuaca. Masih ingat apa yang dimaksud dengan cuaca? Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam waktu tertentu. Nah, cuaca dapat berubah-ubah setiap saat. Contoh, pada saat ini cuaca cerah. Siang hari bisa berubah hujan, atau siang hari mendung, malam hari cerah. Nah, keadaan cuaca berubah-ubah. Karena keadaan cuaca berubah-ubah, apa yang dapat kita lakukan? Nah, jika perubahan cuaca tidak menentu, maka kita harus waspada karena perubahan cuaca akan mempengaruhi kesehatan dan kehidupan kita. Perubahan cuaca yang tidak normal, seperti cuaca yang berubah dengan berbeda atau berubah dengan sangat cepat, disebut cuaca ekstrim. Nah, perubahan cuaca terjadi karena efek dari perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi disebabkan karena berubahnya keseimbangan lingkungan atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan global warming. Nah, cuaca ekstrim dapat menyebabkan atau mengakibatkan tubuh kita mudah terserang penyakit. Penyakit yang sering muncul pada saat cuaca ekstrim, misalnya pada saat cuaca hujan. Nah, pada saat cuaca hujan, maka penyakit yang sering muncul adalah satu, flu, demam berdarah, batuk, dan muntaber. Anak-anak, penyakit demam berdarah muncul karena di lingkungan kita banyak air yang tergenang. Anak-anak masih ingat bukan? Penyakit demam berdarah ditularkan oleh penyakit nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Baik nyamuk Aedes aegypti maupun nyamuk Anopheles berkembang biak dalam genangan air. Nah, oleh karena itu, anak-anak, sebaiknya di lingkungan tempat tinggal kita jangan ada air yang tergenang. Bila ada air yang tergenang, maka harus segera kita alirkan. Yang kedua, cuaca panas. Pada cuaca panas yang berkepanjangan, bagi orang-orang tertentu yang memiliki alergi, dia dapat menimbulkan penyakit mimisan. Yang berikutnya, bila suhu udara berubah dengan cepat. Nah, perubahan udara yang berubah sangat cepat dapat menyebabkan sesak napas. Nah, bagaimana cara kita melindungi diri agar terhindar dari penyakit saat cuaca ekstrim? Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Supaya tubuh kita bugar, maka kita harus olahraga dengan teratur. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Tujuannya agar tubuh kita terhindar dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Yang ketiga, menjaga pola makan, yaitu dengan cara makan secara teratur dan makanlah makanan yang bergizi dan bersih. Yang keempat, istirahat yang cukup. Anak, ingat, supaya istirahat kita cukup, jangan punya kebiasaan begadang. Karena dengan begadang, maka istirahat malam kita akan berkurang. Bila kita kekurangan tidur atau kurang istirahat, maka tubuh kita akan lemas dan stamina kita akan menurun sehingga kita mudah terserang penyakit. Yang kelima, pakailah payung dan jas hujan jika keluar rumah saat cuaca hujan. Tujuannya untuk melindungi tubuh kita dari air hujan.
Yang keenam, hindari kontak langsung dengan matahari. Maka, gunakan payung atau topi agar terhindar dari sinar ultraviolet, supaya kita terhindar dari penyakit, kanker kulit, dan mimisan. Yang ketujuh, gunakan masker saat keluar rumah agar kita terhindar dari virus dan debu. Nah, pada musim kemarau, cuaca panas sehingga tanah di sekitar kita berdebu. Bila kita tidak memakai masker, maka debu akan terhirup oleh kita. Nah, hal itu akan menyebabkan kita terserang penyakit tertentu. Anak-anak, pada saat ini kita harus ingat bahwa di sekitar kita sekarang ada satu virus yang mengancam keselamatan kita, yaitu virus COVID-19. Nah, karena itu anak-anak harus punya kebiasaan gunakan masker saat kita berada di luar rumah atau pada saat kita di tempat yang banyak orang. Tujuannya apa? Untuk melindungi tubuh kita agar terhindar dari virus COVID-19. Yang kedelapan, konsumsi vitamin agar badan kita tetap fit dan sehat. Yang kesembilan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bagaimana cara menjaga kebersihan diri? Yang pertama, tentu kita harus mandi secara teratur, memakai pakaian yang bersih, ya, dan gunakan alat-alat atau perabot yang bersih agar tubuh kita pun menjadi atau tetap bersih. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Tentu saja dengan cara membersihkan rumah kita. Jangan sampai di sekitar rumah kita banyak sampah yang berserakan atau lingkungan rumah kita kotor atau selokan di sekitar rumah kita tersumbat air. Karena tersumbat sampah maksud Ibu. Kalau tersumbat sampah, maka aliran air akan sulit mengalir dengan lancar saat turun hujan dan menyebabkan air tergenang. Kalau banyak air yang tergenang, tadi Ibu sudah bahas bahwa akan ada satu hewan yang berkembang biak, yaitu apa? Nyamuk. Nah, oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan dengan rajin membersihkan lingkungan, supaya lingkungan tempat tinggal kita terbebas dari sampah. Berikutnya, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Ternyata perubahan cuaca sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan kegiatan yang manusia lakukan. Contohnya, pada saat cuaca panas, cuaca panas sering dimanfaatkan oleh mama, yaitu untuk mengeringkan pakaian yang telah dicuci supaya kering. Yang kedua, pada saat cuaca panas, membantu perajin kerupuk mengeringkan kerupuk yang telah mereka buat. Bagi petani, cuaca panas bermanfaat, yaitu untuk mengeringkan hasil panennya, yaitu padi, kacang, kopi, dan lain-lain. Tujuan dikeringkan adalah supaya tahan lama atau awet. Bagi nelayan, cuaca panas sangat bermanfaat, yaitu untuk mengeringkan ikan. Nah, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan biasanya sebagian akan diolah menjadi ikan asin. Nah, supaya jadi ikan asin, ikan-ikan tersebut diberi garam lalu dijemur supaya kadar airnya berkurang. Bagaimana cara mengeringkannya? Salah satunya dengan memanfaatkan panas dari matahari. Yang keempat, membantu petani garam dalam pembuatan garam. Sekarang apa kegiatan manusia bila cuaca cerah berawan? Nah, pada saat cerah berawan, biasanya membuat anak-anak senang karena anak-anak dapat bermain di luar rumah. Nah, anak-anak bisa bermain di lapangan, misalnya bermain sepeda, main layangan, main sepak bola. Banyak hal yang bisa dilakukan di luar rumah pada saat cuaca berawan.
Berikutnya, saat cuaca mendung. Nah, pada saat cuaca mendung biasanya, Mama akan mengangkat jemuran sebelum turun hujan. Pada saat cuaca mendung, kalian bermain di rumah atau di teras. Lalu, dalam pemilihan makanan dan minuman pun berbeda. Saat cuaca mendung, biasanya kita lebih memilih makanan yang hangat atau panas, seperti sup, wedang jahe, teh hangat, bajigur, dan susu panas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, cuaca mempengaruhi benda yang kita pakai. Anak-anak, pada saat cuaca hujan, tentu kita akan memakai peralatan yang berbeda pada saat cuaca panas. Nah, pada saat cuaca hujan, bila kita pergi keluar rumah, maka kaki kita akan dilindungi, misalnya dengan memakai sepatu boot. Tujuannya apa? Supaya kaki kita terlindung dari kuman-kuman penyakit bila ada genangan air. Bisa pula memakai payung, jas hujan, dan pakaian yang hangat. Nah, berikutnya, bagaimana kalau cuaca panas? Nah, pada saat cuaca panas biasanya kita menggunakan peralatan yaitu kipas angin. Tujuannya apa? Untuk menyejukkan ruangan. Kalau kita bepergian di luar rumah cuaca panas, kalau tidak mungkin kita bawa kipas angin ya, tentu kita menggunakan alat yang lain, misalnya memakai kipas bambu. Nah, tujuannya apa memakai kipas bambu? Supaya tubuh kita menjadi sejuk karena kipas yang digerak-gerakan akan menghasilkan angin dan menyejukkan tubuh kita. Atau kita memakai topi supaya panas matahari tidak mengenai tubuh kita secara langsung. Bisa pula memakai payung. Nah, untuk melindungi mata kita memakai apa? Nah, untuk melindungi mata kita memakai kacamata hitam supaya mata kita terlindung dari cahaya matahari yang menyilaukan. Atau saat kita cuaca panas, kita bisa memakai jaket pada waktu kita naik motor supaya tubuh kita tidak terkena langsung terik matahari. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Semoga anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang.